Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang sekarang udah masuk ke episode ketiga nih ya. Materi tentang statistika. Ini materinya mungkin ada yang pernah belajar juga di SD gitu ya. Ngomongin tentang tabel, diagram, terus ada rata-rata, mean, modus, median, dan lain sebagainya lah kawan-kawannya. Nah, kita akan perdalam lagi materi tersebut di kelas 8. Tentunya dikaitkan dengan aljabar nanti itunya. Kita coba lihat aja di materinya ini ada apa aja. Akan ada 4 episode ya. Di pertemuan pertama yang sekarang nggak akan kita bahas tuh penyajian data dulu ya. Nanti kalian akan mengetahui pengertian data itu apa, sampel itu apa, populasi, cara nyajiin datanya, cara bacanya, dan lain sebagainya tuh ya. Nanti pertemuan berikutnya ada pemusatan data, nih baru ngitung-ngitung nih ya. Ada rata-rata, modus, median. Terus yang ketiga penyebaran data, ada juga yang istilahnya itu kuartil tuh ya, interkuartil sama jangkauan. Nah nanti ditutup dengan hiburan kubro, udah itu ulangan lagi gitu ya. Kita ketemu lagi nanti. Nah lanjut aja ke bahasan pertama, kita di mukodimah dulu. Kalian tentu udah pernah lihat kayak ginian ya, statistik gitu ya di internet atau di berita. Mungkin pernah lihat info possession ball gitu, bagi yang suka sepak bola itu ya, ada statistik persentase penguasaan bola nih. Ini Barcelona tuh 76% tuh ya. Terus Atletico Madrid 23%. Itu golnya 1-1. Dan kalian akan temuin ini di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi nggak akan jauh dari namanya data atau informasi gitu ya. Atau bisa juga kayak bentuknya tuh infografis kayak gini nih ya. Hasil survei tahun 2016 terkait dengan komposisi pengguna internet di Indonesia. Oh, udah lama datanya ya. Udah 8 tahun yang lalu lah ini mah. Nah tapi intinya kalian nggak akan jauh yang namanya dengan sajian-sajian seperti ini gitu ya. Dan minimal kalian udah bisa tahu gitu ya cara bacanya gimana gitu, perhitungannya gimana gitu, sehingga kemampuan literasi numerasinya kalian bisa makin terasa gitu. Oke, kita lanjut ke pengertian data dan statistika. Targetnya buat pelajaran kali ini tuh kalian tahu data itu kayak gimana, statistika itu apaan gitu ya, serta cara baca dan menyajikannya. Nah, apa itu data gitu ya? Jadi data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati gitu ya. Contoh, kalian dulu pernah nanam pohon toge gitu ya, nanam kacangnya gitu ya. Hari pertama diukur tinggi tanamannya itu berapa senti, hari kedua, ketiga, sampai seminggu gitu ya. Nah biasanya disajikan ke dalam bentuk tabel gitu ya. Nah ini tuh namanya informasi gitu ya, informasi berupa angka gitu ya. Hari pertama gimana, berapa tingginya tanaman, hari kedua berapa tinggi tanaman, ketiga, dan seterusnya gitu. Sehingga dari informasi ini tuh kumpulan-kumpulan informasi ini tuh bisa disebut sebagai data gitu. Contohnya kalian bisa lah, contoh yang lainnya bisa sebutkan sendiri gitu ya, apa itu data. Nah terus data itu dibagi jadi 2 jenis. Yang pertama tuh ada data kualitatif, sifatnya kualitas gitu ya, dikata kualitas, sama data kuantitatif. Nih apa bedanya? Nah kalau kualitatif itu datanya itu menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa kita ukur itu secara numerik. Nanti pokoknya nih contohnya nih ya, kayak misalkan ini informasi jenis beras, ini Pandan Wangi R42 dan seterusnya tuh merek mungkin ya, atau jenis berasnya apa. Nah di sini ada informasinya tuh atau datanya ini tuh kualitasnya baik, kurang baik, sangat baik. Nah kita nggak tahu gitu baiknya tuh segimana gitu kan, kurang baiknya tuh segimana, nggak bisa kita ukur, hanya berdasarkan subjektivitas dari si pengamat. Sifatnya itu baik gitu ya, sifatnya itu kurang baik, dan seterusnya. Nah ini sebutnya itu data kualitatif. Nah beda sama kuantitatif. Kalau data ini itu bisa data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah gitu ya. Contoh
kayak tanaman tadi lah ya, tinggi tanaman, terus kemudian data berat badan siswa, terus bisa juga data usia siswa dan seterusnya, banyak gitu ya. Kalian bisa lihat atau cari di media-media informasi kayak internet atau media sosial juga bisa gitu ya. Nah itu bedanya ya, kualitatif itu sifatnya gitu ya, atau keadaan suatu objek dilihat itu ya. Kalau misalkan kuantitatif itu menunjukkan ukuran gitu ya, ada angka-angka di situ. Terus perbedaan populasi sama sampel gitu ya, populasi sama sampel ini istilah-istilah yang bakal kalian temuin di statistika gitu ya, di materi sekarang. Nah, kalau populasi itu merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Kalau sampel itu bagiannya. Contohnya gini, misalnya ada seorang peneliti ingin mengetahui tinggi rata-rata pemain sepak bola di Pulau Jawa. Maka himpunan semua pemain sepak bola yang ada di Pulau Jawa itu sebutnya populasi gitu ya. Nah, kalau misalnya himpunan beberapa pemain sepak bola atau bagian kecilnya gitu, misalnya data tinggi pemain sepak bola di Kota Bandung misalnya. Nah, itu sampelnya gitu ya, sampel dari keseluruhannya itu dari si populasi gitu ya. Jadi biasanya kayak mau kita penelitian itu, misalnya kita mau cari tahu tinggi rata-rata pemain bola gitu ya, misalnya di Pulau Jawa. Tapi kan kita ngukurnya itu nggak mungkin semua pemain bola yang ada di Pulau Jawa itu ukur satu-satu gitu. Emang idealnya sih yang ngukurin satu-satu semuanya, tapi kan banyak sekali gitu ya di Pulau Jawa, penduduknya tuh berapa juta gitu ya. Nah, kalau ngukur satu-satu nggak memungkinkan dan bisa lama banget penelitiannya. Maka diambillah sampel untuk mewakili suatu daerah tersebut rata-rata gitu ya. Diambil Kota Bandung diambil 10 orang atau 50 orang misalnya, terus daerah yang lain berapa, ini berapa gitu. Jadi tidak harus semua, dan itu bagian kecilnya itu disebutnya itu sampel gitu ya. Bisa paham ya bedanya populasi sama sampel nih. Nah, cara menyajikan datanya nanti gimana? Sekarang, nah ada beberapa cara. Yang pertama tuh yang paling sederhana tuh data tuh disajikan pakai tabel. Itu ya, contoh nih data rasa es krim yang disukai siswa nih ya. Ini ada nama-namanya, rasa es krimnya tuh udah dicatat siapa aja gitu ya. Adi suka coklat, Bimo strawberry dan seterusnya, tuh ada 20 orang. Ini contoh sajian sederhana menggunakan tabel. Nah, ada yang disebut dengan tabel frekuensi. Apa itu? Jadi tabel frekuensi ini tabel untuk memudahkan kita mengetahui seberapa banyak objek yang akan kita mau lihat. Contoh nih ya, kan tadi udah dibikin tuh tabel data rasa es krim yang disukai siswa tuh yang ada di tabel sebelah kiri. Nah, kalau misalkan kita mau cari tahu berapa banyak ya yang suka rasa es krim coklat gitu ya, kan harus ngitung satu-satu tuh ya, ribet banget gitu kan. Dicek satu-satu, apalagi kalau misalnya nanti datanya tuh ada lebih dari 20, misalkan ada 100, ada 150 atau 200 gitu ya, masih bisa memungkinkan kita kejar kalau misalkan di 20 ini nih. Tapi kalau misalnya kita dapetinnya tabel frekuensi, kita akan lebih mudah mencari informasi kayak gitu ya. Contoh yang sebelah kanan, lihat sini, rasa es krim yang disukai coklat, vanila, sama strawberry, kan cuman 3 rasa itu doang yang ada di data sebelumnya tuh. Kita gunakan turus untuk menghitung banyaknya yang coklat nih. Coklat tuh ada di atas 1 dia, terus di bawah 2. Ini pakai pensil nih ya. Oke, bentar. Size segini aja. Ini kan 1 ya. Ini kegedean, bentar. Perkecil dulu. Seginilah. Nah, ini 1 ya. Masih kegedean. Bentar. Nah, ini cukup lah ya. Coklat nih 1. Nah, kalian kasih turus 1 di situ ya. Nah, 1. Terus tandain lagi ini 2, kasih turus lagi 2. 3, kasih turus lagi.
4. Yang ini ya 4. Nah terus ada lagi di bawahnya ini 5. Nah lihat sini, kalau misalkan untuk 1 sampai 4 tadi terusnya tuh kan 1, 2, 3, 4 kayak gini ya. Nah begitu sampai ke 5 kalian langsung tambahinnya kayak gini nih ya. Jadi miring si garisnya tuh, bukan jadi bukan jadi nambah lagi ke sini, jangan ya, nanti biar sengaja digini tuh biar lebih mudah nanti pas ngitung akhirnya. Jadi per 5 tuh dibikin jadi kayak gini nih. Setiap kelipatan 5 tuh ditarik garis diagonal kayak gitu. Lanjut ya, ini coklat ada 6 berarti ya, nih tambahin lagi. Nah untuk 6 lanjut lagi kayak biasa. Terus 7 yang ini ya, terus 8 sampai 9 ya, nih totalnya 9. Nah kayak gitu ya. Ini di Pogi tulis di sini aja ya catatannya, jadi enggak yang atas ini tadi untuk ini aja, untuk penanda aja penjelasan. Nah vanilla ada berapa ya, hitung kayak tadi lagi gitu ya, hitung semua gitu sampai ada 5 tuh ya. Terus strawberry ini ada 6. Sorry. Nah nanti jadi dah tabel frekuensi yang kayak gini ini ya. Kayak yang tabel ini nih. Nah, nanti kolom terusnya juga nggak apa-apa sih, mau dicantumkan atau enggak pun nggak masalah gitu ya. Jadi cukup yang kolom ini dan ini juga udah oke gitu ya. Jadi ini tuh namanya tabel frekuensi untuk memudahkan informasi yang akan kita cari itu seperti apa gitu ya, terutama untuk kaitannya tuh jumlah objek yang akan kita amati gitu ya. Sip, itu cara sajian tabel frekuensi. Lanjut lagi. Sekarang nah penyajian yang berikutnya yang kedua pakai diagram batang ya, diagram batang yang biasa kita tahu dari chart gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa lihat di Microsoft Office gitu ya, atau Microsoft Word, kalian mungkin pernah ada yang bikin ya pakai Excel, pakai mungkin Canva gitu. Canva juga ada tuh. Nah cara bikinnya dari tabel frekuensi yang sebelumnya tadi yang udah kita bikin ya kan, ada coklat tuh ada 9 gitu ya yang sukanya, vanilla tuh ada 5, strawberry itu ada 6. Nah udah tinggal kita bikin aja bukan tabel ya, diagram kayak gini. Ada sumbu horizontal ini nih ya, dan vertikal. Yang horizontal yang ini ya, itu untuk yang kategori coklat, vanilla, dan stroberinya gitu ya. Untuk yang Y atau sumbu tegaknya, biasa sumbu tegak pakai huruf Y gitu ya, sumbu datar tuh pakai huruf X. Untuk yang tegaknya itu kita gunakan jumlahnya gitu ya, angka-angka atau skala nilai gitu ya, berapa banyak yang suka coklat, vanilla, dan strawberry. Udah ketemu datanya, udah kita tinggal bikin diagram batangnya gitu ya. Nah yang coklat ini setinggi sampai angka 9. Kenapa? Karena frekuensinya ada 9 gitu ya. Yang vanilla berarti 5 kan ya, nah, berarti bikin diagram batangnya atau batang itu sampai ke angka 5 mentoknya. Kalau yang strawberry ada 6, berarti sampai angka 6. Nah gitulah ya. Bagi rasa kalian bisa lah ya untuk bikin kayak ginian. Kalian bisa bikin manual gitu ya, bisa bikin pakai aplikasi gitu ya. Sekarang banyak cara untuk membuat penyajian data pakai diagram kayak gini gitu ya. Lanjut lagi ada diagram lingkaran ini yang paling familiar digunakan orang-orang. Nah dari turus yang tadi gitu ya, atau tabel frekuensi yang tadi, kalian bisa bikin diagram lingkaran kayak gini. Nah gimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama tuh menggunakan besar sudut, yang kedua itu menggunakan persentase gitu ya. Rumusnya bisa kalian lihat di sini. Frekuensi per jumlah datanya tuh berapa kali 360. Kita coba simulasin ya. Pura-puranya nggak tahu dulu lah ya. Nah yang tadi tuh yang ini ya, pura-puranya nggak tahu dulu. Nah kita siapkan dulu lingkaran sebesar segini lah ya. Nah untuk cara yang pertama pakai
sudut. Untuk menentukan besar sudutnya berapa derajat, kita tentuin yang coklat dulu ya. Coklat. Nah, coklat itu kan ada 9 tuh frekuensinya. 9 per total semua itu jumlah datanya itu 20. Nah, kalau derajat pakai kali 360 derajat. Nah, kalau misalkan pakai persen, gunakan 100% gitu ya. Oke, ini hitung dulu yang coklat. Nah, cara ngitungnya ke bawah tuh dibagi nih ya. Dibagi, yang ada nolnya nih bisa kalian coret aja nolnya. 36 dibagi 2 tuh 18. 18 kali 9 tuh 70. Ya gitu. Ntar dikotret dulu lah ya. 9 kali 18 ya. 18 kali 9 27 162 derajat. Nah, ini ya untuk yang coklat. Lanjut lagi ya. Sekarang ke vanilla. Vanilla itu 5 ya, 5 per 20 kali 360 sama dengan, nah tadi udah dicoba hitung ya, 18 36 bagi 2 18 kali 5 berarti 90 derajat. Strawberry ada 6 ya, 6 per 20 kali 360 derajat berarti 18 kali 6 ya, 18 kali 6 108. Nah, oke. 18 kali 6 coba kotet dulu, pokoknya ragu-ragu. 18 kali 6 84 ya, 108 ya. Oke. Nah, udah dapet nih ukuran derajatnya berapa. Nah, kita tinggal aplikasikan di diagram lingkaran ini. Nah, kalau misalkan kalian ada busur derajat, kalian bisa gunakan busur derajat itu untuk membuat sudut yang bersesuaian dengan yang kategori ini. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa gunakan trik sederhana kayak gini. Kalau Pak Ogi biasanya menggunakan pembagian lingkaran. Lingkaran itu kan satu putaran penuhnya itu 360 kan ya, 360 derajat. Ini segini, bentar. Segini satu putaran ini tuh 360 derajat ya totalnya itu. Nah, kalau misalnya kita bagi dua si lingkarannya ini, maka besar sudut yang terbentuk dari pembagian ini 180 derajat, yang ini 180 derajat kan karena dibagi dua. Nah, kalau misalkan dibagi 4 ya berarti 360 dibagi 4 gitu ya, jadi ini 90 derajat kan ya, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Nah, gitulah ya kurang lebih. Nah, di sini kebetulan ada yang pas 90 derajat nih, yaitu vanilla. Ya berarti kita kategorikan aja sih yang ini, yang sebelah sini nih ya, ini sebagai besar sudut yang vanilla gitu ya. Ini vanilla, kita hapus aja di sini 90 derajatnya. Ini vanilla. Oke. Cari yang lain. Oh, yang lain 108, ada yang 162. Nah, gimana ini? Kita akalin. Gini caranya ya. Ini hapus aja dulu. Nah, seperempatnya itu kan 90 derajat nih ya. Nah, segini tuh 90 derajat. Ini ada yang melekat ke 90 yaitu 108 nih. Kita lebihin dikit aja. Dia lebihin dikit aja nih sininya nih. Nah, kira-kira aja lah ya. Nah, ini anggaplah 108 derajat gitulah ya. Ini yang strawberry. Ini yang vanilla. Nah, gitulah. Coklat ya. Nah, vanilla. Nah, coklat gitu ya. Nah, gitu. Sip ya. Itu cara manualnya ya, ribet kan ya. Memang kalau misalkan kita menggunakan cara yang manual kayak gini ya repot banget, apalagi kalau datanya banyak. Makanya gunakanlah aplikasi gitu ya. Aplikasi pembuat diagram, mau lingkaran, mau batang gitu ya. Kalian bisa gunakan Canva gitu ya. Canva itu udah
banyak template-nya gitu. Ketik aja di kolom pencariannya itu diagram lingkaran atau diagram batang gitu ya. Nanti kalau misalkan udah ada tabel usianya gitu ya, untuk tabel frekuensinya kalian tinggal isiin data kayak gini nih ya, atau data yang lain gitu kayak yang kalian pengen. Nanti otomatis mesinnya akan mengerjakan itu sendiri gitu ya, otomatis. Bagus gitu ya hasilnya gerak. Oke, itu cara manual untuk yang derajat. Kalau yang persentase gimana? Sama aja, tinggal ganti aja yang 360 tadi dengan dengan persen atau 100% gitu ya. Nah, ini ganti dengan 100%. Ini 100%. Ini 100% gitu ya. Caranya tinggal ke bawah bagi ya, 100 bagi 20, 5 kali 9, 45. 100 bagi 2, 5 kali 100 bagi 5 ya, 5 kali 5, 25 gitu ya. Persen, ini persennya satuannya. 100 bagi 20, 5 kali 6, 30%. Nah gitulah ya, tinggal kalian atur-atur aja. Nah tapi kalau persentase kan keseluruhannya itu 100% ya, satu putaran itu 100%. Nah kalau misalkan dibagi 2 ya berarti ini 50%, ini 50% kan ya. Nah kalau kita bagi lagi gitu ya, jadi 4 bagian, berarti ini 25% satunya, ini 25%, ini 25%, ini 25% gitu. Nah kebetulan yang vanilla udah ada ya, berarti ini anggap vanilla gitu kan ya. Ini vanilla, oke. Nah sisanya atur-atur aja kayak tadi lah ya. Nah dikira-kira lah ya. Kalau mepet banget ini mah ya, kalau mepetnya segini lah ya. Ini untuk yang strawberry, ini yang coklat gitu ya. Nah, oke. Gitu ya. Kalian bisa rewind ulang cara perhitungan persentasenya kalau misalkan mau ya, dipahamin lagi gitu ya. Nah kalau misalnya gunakan aplikasi, nah lebih enak lagi gitu ya, dari data yang udah dapetin tadi dari tabel frekuensi, udah tinggal jreng kayak gini lah, lebih akurat, lebih rapih, lebih bagus gitu ya kalau menggunakan aplikasi gitu ya. Sip. Ini kasus pada diagram lingkaran ya. Kalau misalnya untuk hitungannya atau cara bacanya ini ya, nah, contohnya ini diketahui hasil panen dari perkebunan di daerah King Jawa sebanyak 600 ton, diperoleh persentasenya sesuai dengan diagram lingkaran ini. Banyak perolehan hasil kedelai berapa gitu ya. Kayak cara ngitungnya gini. Kedelai di situ kan tertera 25% ya, artinya 25 jangan dulu ke sini, tulis dulu ya kedelai gitu ya. Yang A dulu, ini kedelai 25% ya, ini 25/100 berarti ya kalau persen. Kali dengan total semuanya, ini 600. Nah udah tinggal dicoret nolnya kan ya, di 6 bagi 1, 6 kali 25 150. Satuannya apa? Ton gitu ya, ngikutin yang ini nih. Nah gitu doang. Kalau yang B, nah yang B perolehan padi, tapi padi di sini belum ada nih persentasenya. Ya kita cari tahu dulu. Ingat ya, kalau persentase itu total seluruhannya itu adalah 100% gitu ya. Nah buat nyari yang padi ini berapa persen, kalian tinggal jumlahkan dulu semua ini ya, persentase yang ada ini. Nanti tinggal 100 dikurangi hasil jumlahan yang tadi itu ya. Kita coba simulasi ini. 100 dikurangi 10 tambah 25, ini tambah-tambah dulu lah ya. 10 tambah 25 tambah 15 tambah 15 lagi. Nah total berarti ya 100 kurangi 10 tambah 25 35 tambah 30 65 nih ya, 65. 100 kurangi 65 berarti 35. Nah yang padi adalah 35%. Ya udah, karena persentasenya udah dapat 35/100 kali 600 jadinya. Nah hitung sendirilah ya, gitu caranya. 600 bagi 1, 6 kali 35, tinggal hitung berapa nih. Itu untuk cara menghitung perolehan atau menerjemahkan lah ya dari persentase tampilannya itu, mengetahui detail padinya itu berapa ton gitu ya. Caranya kayak gini, tinggal dikalikan aja gitu ya. Kalau derajat gimana? Kalau derajat tinggal diubah aja si
yang tadi 100% per 100 gitu ya. Kalau ini per 360 gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau misalkan mau cari tahu banyak pegawai swasta. Pegawai swastanya tuh di sini ada 84 derajat tuh. 84 per 360 kaliin dengan total keseluruhannya kali 300. Udah gitu ya. Nanti kalian tinggal hitung pakai kalkulator boleh lah ya untuk kasus-kasus yang hitungannya agak repot kayak gini. Kalian bisa sederhanain dulu 84 360 nya jadi berapa per berapa gitu ya. Misalkan 84 bagi 12 itu kan bisa ya jadi 7 per 360 bagi 12 itu 30 kali 300 dibagi 30 coret nolnya, 30 bagi 3 10 ya 10 kali 7 jadi 70 orang. Nah, untuk yang pegawai swasta. Kalau yang wira swasta di sini kan belum ada nih ya. Nah, berarti cari tahu dulu wira swasta itu berapa derajat. Ya ini tinggal 360 derajat dikurangi keseluruhan ini nih. 84 tambah 36 tambah 132. Nanti ketemu derajat berapa derajat gitu ya hasilnya. Tinggal dihitung pakai cara yang barusan Pogi contohin ya. Per 360 kali 300. Sip. Mudah-mudahan kalian bisa pahamin apa yang Pogi jelasan barusan. Nah, kalau misalkan oh iya, ini ada ketinggalan. Diagram garis sebetulnya mirip-mirip kayak diagram batang, tapi diagram garis ini biasanya untuk digunakannya untuk si bawahnya ini tuh kategorinya itu continue gitu ya. Kayak Januari lanjut ke Februari ya, rentang waktu biasanya itu continue gitu ya. Jadi menggunakan diagram garis. Kalau misalkan kategori kayak benda tadi ya, coklat, vanilla, terus strawberry itu makan tidak continue ya. Jadi nggak usah pakai diagram garis, pakai diagram batang aja. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Nah, Pogi bahas hiburan Sugro-nya nih ya. Hiburan Sugro level 1. Pilihlah satu jawaban yang tepat serta jelaskan alasannya gitu ya. Oke. Nomor 1, ibu sedang membuat teko teh manis. Dia menambahkan beberapa sendok gula ke dalam teko, kemudian mengaduknya untuk memastikan apakah rasanya udah manis atau belum. Ibunya ngambil sesendok teh manis untuk mencicipinya gitu ya. Sampel yang tepat yang mana gitu sampelnya ya, kira-kira aja gitu kan. Mau ngecek ini manis atau enggak kan nggak perlu diminum semua gitu kan ya. Ambil aja sampelnya itu adalah yang sesendok tadi, itu sesendok teh manis gitu ya. Lanjut. Banyak siswa di kelas tersebut. Ini kan ada mata pelajaran yang disukai pada siswa kelas 10 ya. IPA ada, nah lihat nih cara bacanya ya. IPA ini 10 orang nih kan ya. Ikutin aja, liatin aja ini batang itu sampai ke angka berapa. Bahasa ini 8, sejarah ini ada 6, matematika ini ada di pertengahan 8 sama 6 berarti 7 ya. Geografi ada 4 gitu ya. Banyak siswanya tinggal kalian jumlahin aja, ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu ya. Ini untuk nomor 2. Lanjut lagi. Nomor 3 nya dilewat dulu ya, nomor 4 nih langsung. Apa-apa. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 6. Oke, lebih dari 6 berarti 7, 8, 9 ya. Ini 7, 8, 9, 10. 7 ini ada berapa orang? Kan ada ini 5. Ini ada 6. Ini ada 3. Ini ada 4. Tinggal jumlah-jumlahin aja ini ya. Nanti ketemu jawabannya. Sip. Lanjut lagi nomor 5. Diagram masih penjualan ayam. Selamat Pak Bulan. Selisih pada bulan Mei dan Juni. Selisih itu pengurangan bilangan yang terbesar dikurangi terkecil. Mei Juni itu kan ini ya, Mei 52, Juni 40, tinggal dikurangkan aja gitu ya. 52 kurang 40 beres tuh ya. Nah, ini nomor 3 yang tadi. Oke. Diagram berikut menunjukkan data hasil pemungutan suara pada pemilihan calon ketua OSIS. Tadi disepakati kalau yang keluar terbanyak itu jadi ketua OSIS. Ya, ini udah kelihatannya terbanyak siapa? Terbanyak ini dong ya.
Nah, terbanyaknya Dedi. Nah, berapa derajat? Nah, tinggal kalian hitung pakai cara yang tadi 360 derajat sama dengan lagi. Dikurangi jumlah dari ini tambah ini kan ya, untuk menentukan berapa derajat yang Dedi itu. Tambah 60 tambah 100. Nah, hitung sendiri ya berapa derajat hasilnya. Sip. Itu nomor 3. Nomor 3-nya ada 2. Diagram berikut ini menunjukkan pilihan musik kesukaan dari guru-guru. Besar persentase yang menyukai dangdut. Nah, dangdut berapa persen ini? Ya tinggal gunakan lagi aja yang prinsipnya tadi 100% dikurangi dengan ini tambah ini ya. 24 tambah 25 tambah 25 gitu ya. Nah, berapa persen tuh? Sip. Lanjut lagi yang nomor 6. Jika data tersebut disajikan dengan diagram lingkaran, besar persentase yang menunjukkan cita-cita siswa sebagai guru ya. Cita-cita ini semua cita-cita siswa itu ada yang dari dokter tuh 6 orang, guru 12 orang, perawat 15 dan seterusnya. Yang cita-citanya sebagai guru berapa persen katanya? Di sini kan ada 12 orang nih ya. Nah, untuk menentukan persentase itu kan frekuensinya berapa, frekuensinya berapa per jumlah semua kali 100%. Frekuensinya kan 12 ya, per jumlahnya itu ini kalian jumlahin dulu semuanya nih. Dari 6 12 tambah 15 tambah 18 tambah 9. Jumlahin berapa tuh? Nanti kaliin dengan 100%. 100-nya nanti dibagi dengan hasil jumlahan yang di sini, dibagi gitu, nanti hasilnya tuh kalikan dengan yang atas gitu ya, kaliin dengan atas, nanti dapat deh hasil persentasenya tuh berapa persen gitu ya. Itu caranya untuk nomor 6. Nomor 7, sajikanlah dengan tabel, diagram batang dan diagram lingkaran. Nanti untuk nomor 7 kalian boleh gunakan aplikasi Canva atau aplikasi yang lain lah, terserah gitu ya. Data-datanya ini, tapi kalian bikin dulu tabel frekuensi ini ya, kayak gini nih tabelnya. Tabel untuk ini nilai dulu, nilai, dan kemudian keduanya itu frekuensi. Oke. Nah, nilai pertama tuh nilai paling rendah tuh berapa? 55 ya. Nah, nilai 55 tuh ada berapa? Lanjutin 60, ini berurutan ya nilainya tuh dari yang kecil dulu ke terbesar. 60 ada berapa gitu, dihitung dari si data yang ada di sini. 65 ada berapa, terus gitu ya sampai nilai yang paling tinggi itu 100 nih ada berapa nilainya gitu ya. Nanti udah ya selesai itu, kalian diminta untuk bikin diagram batangnya dan diagram lingkaran. Kalau pakai aplikasi itu kalian tinggal input aja sih tabel frekuensi ini nih, diketikin aja angka-angkanya berapa gitu ya. Nanti otomatis dia akan bikin sendiri si diagram batang atau diagram lingkarannya. Oke. Oh, ini tadi udah. Ini tabel frekuensinya, kalian mau pakai turus boleh, nggak pun nggak apa-apa gitu ya. Biar cepet gitu, nggak usah repot-repot pakai turus. Oke, ini yang hiburan sugro level 2 ya. Kenaikan suhu badan Dira tertinggi terjadi pada hari, ya udah bisa dilihat sini ya. Hari Senin tuh segini nih ya suhunya, 33. Selasa segini. Udah kelihatan di sini. Rabu yang paling tinggi ya, berapa derajat? 39 gitu ya. Berarti harinya hari Rabu ya. Sip, lanjut lagi. Grafik di samping menunjukkan suhu udara di daerah A selama 1 minggu. Pernyataan yang benar adalah, nah kalian cari suhu terendahnya benar nggak 27 derajat. Salah ya, terendah tuh di sini nih dia 25,9 derajat nih, salah. Suhu tertingginya 35 benar nggak? Salah ya, karena di sini tertingginya itu ada di 34 derajat. Perbedaan suhu terbesarnya 5 derajat. Kalian cari tahu perbedaan terbesarnya itu gimana? Caranya itu adalah dengan mengurangkan selisihnya nih. Misalkan nih, yang ini dengan yang ini kan 34. Di sini 31. Nah, selisihkan atau kurangkan tuh 34 kurang 31. 3 kan ya? Nah, berarti itu selisihnya 3 atau perbedaannya 3.
Nah, apakah perbedaannya terbesar itu 5 derajat Celcius? Itu cari lagi, cek lagi. Nah, ini kan terbesar nih perubahannya nih, coba cek. Ini 34 derajat, ini 29. Dikurangkan apa bener nggak 5 derajat Celcius itu terbesarnya? Itu ya, cobain. Sip, lanjut lagi. Nomor 3, diketahui hasil panen di Raja Pare selama 5 tahun, gitu ya. Gambar pada diagram diagram berikut. Jika total hasil panennya 5 tahun itu 195 ton, itu kan besar panen pada tahun 2014. Ya udah, tinggal di 195 ini dikurangi dengan jumlah dari ini tambah ini gitu ya. 40 tambah 30 tambah 45 tambah 25 gitu ya. Kalian tinggal hitung berapa tuh. Lanjut lagi. Banyak yang gemar eskul robotik. Nah, robotik cari tahu dulu persentasenya berapa gitu ya, dengan cara 100% gitu ya dikurangi jumlah dari ini nih semuanya nih. Nah, berapa tuh ya? Nanti yang robotik tahu berapa persennya. Nah, nanti udah ketemu persentasenya berapa gitu ya. Jadi robotik berapa persennya dari sini tadi hitungannya per 100 kali dengan 200. Nah, hitung deh kayak biasa ya. Kalau yang derajat juga sama, tapi yang derajat mah tinggal per 360 aja gitu ya. Cari tahu dulu yang IPA tuh berapa derajat nih yang ini. Terus yang bahasa Indonesia ini ada tanda kotak begini tuh artinya itu sudut siku-siku nih ya. Ini siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat gitu ya. Jadi biasanya di soal itu suka ada simbol kotak begini, itu tuh artinya 90 derajat ya. Lanjut lagi. Udah ya? Nah, udah gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Videonya sampai sini aja dulu. Untuk Sugro 1 level 3 ini Pogi yang akan bahas di video ini gitu ya. Silahkan kalian bereksplor sendiri, cari tahu jawabannya gimana cara menyelesaikan di soal nomor 1 dan seterusnya tuh ya yang level 3. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.